Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Rofitasari dengan NIM 2304021021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang dakwah Sunan Derajat. Biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 sunan atau dikenal dengan Wali Songo. Sunan Derajat memiliki nama kecil, yaitu Raden Kosim. Sunan Derajat atau Raden Kosim lahir di Ambeldenta, Surabaya pada tahun 1470 Masehi, putra termuda dari Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Ia adalah adik dari Raden Maulana Magdum Ibrahim atau dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Derajat memiliki nama julukan seperti Raden Syarifuddin, Maulana Hasyim, Maulana Masaih, Pangeran Kadrajat, atau Sunan Mayang Madu. Setelah beranjak dewasa, Raden Kosim atau Sunan Derajat merantau ke Cirebon untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati. Setelah pelajaran Islam dikuasai, Sunan Derajat mengambil ke desa Derajat Lamongan sebagai tempat dakwahnya. Sunan Derajat dikenal dengan jiwa sosialnya yang tinggi yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Ia sangat memperhatikan orang fakir miskin. Sunan Derajat menekankan motivasi kerja keras dan kedermawanan untuk mengatasi kemiskinan rakyatnya. Sunan Derajat memperoleh kewenangan dalam meningkatkan dan mempunyai otonomi daerah. Sebagai keberhasilannya, ia mendapatkan julukan sebagai Raden Mayang Madu dari Raden Patah. Ajaran pepali pitu Sunan Derajat. 1. Mangun resep tiasing sesama, harus membuat senang hati seseorang. Ajaran ini merujuk kepada sikap individu dalam kehidupan sosial, di mana setiap individu dituntut untuk memberikan rasa senang terhadap orang lain. Dapat dilihat dari anjuran-anjuran membayar zakat, sedekah, tolong-menolong, dan lain-lain. 2. Jroning suka eleng lan waspada. Dalam suasana senang kita harus waspada dan ingat kepada Tuhan. Ajaran ini mengingatkan kepada manusia agar selalu ingat kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Selain itu, manusia harus waspada dan tidak terlena terhadap kenikmatan duniawi yang dapat menjerumuskan hal yang tidak baik dan tidak disukai oleh Tuhan. 3. Laksianing subroto tanyipto marang pringo bayaning lampah. Dalam mencapai cita-cita leluhur, jangan menghiraukan dan rintangan. Dalam mengejar cita-cita yang luhur, kita harus memiliki etos kerja keras yang tinggi. Termasuk dalam mencapai cita-cita leluhur kita harus mematuhi dan menjauhi larangannya. Dalam mencapai hal tersebut, pasti banyak sekali halangan maupun rintangan yang harus dihadapi. Jangan sampai mengundurkan usaha yang sudah dilakukan. 4. Meper herdining pancatria. Berjuang menahan nafsu indrawi. Penting bagi manusia bisa menahan nafsu-nafsu tersebut. Salah satunya yaitu emosional yang harus dikendalikan. Emosi yang tak terkendali dapat berujung kepada malapetaka. 5. Hening, hening, henung. Dalam diam ada keheningan mulia. Pengendalian hawa nafsu indrawi akan membawa manusia dalam berkehidupan yang jernih. Dalam kondisi ini, manusia berhasil mencapai tingkatan kemuliaan diri. 6. Mulya guna panca waktu. Kemuliaan lahir batin dicapai dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Sunan Derajat memberikan peringatan tentang pentingnya sholat 5 waktu dalam ajaran agama Islam. Sholat 5 waktu merupakan tiang agama. Selain hal itu, sholat 5 waktu adalah pembeda antara agama lain. 7. Menehono teken marang wong buta. Menehono mangan marang wong kang luwe. Menehono busana marang kang wuda. Menehono pangyo marang wong kodanan. Kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dan membantu antar sesama manusia. Catur piwulang Sunan Derajat dan nilai religi. Menehono teken marang wong buta. Berikanlah tongkat kepada orang yang buta. Yang dimaksud buta di sini adalah bukan buta mata zahirnya, akan tetapi buta batinnya. Berikanlah petunjuk kebenaran bagi orang yang buta batinnya, agar mereka tidak tersesat menjalani hidupnya kepada keridhaan Gusti Allah. Menehono pangan marang wong luwe. Berikanlah makanan kepada orang yang lapar. Bagi orang yang mampu, berikanlah sebagian hartamu kepada orang yang lemah atau membutuhkan berupa sandang maupun pangan yang sangat membantu mereka. Menehono busana marang kang kawudan. Berikanlah
pakaian terhadap orang yang tidak berpakaian. Kita harus menutupi aib saudara kita dan tidak membuka aib kita kepada seseorang. Karena sifat demikian menelanjangi aib kita di hadapan orang lain maupun di hadapan Allah. Menehono payung marang wong kang kudanan. Berikanlah payung kepada mereka yang sedang kehujanan. Sebagai makhluk sosial, sebaiknya kita memberikan pengayoman dan tempat yang layak serta aman kepada setiap manusia yang mendapatkan musibah. Kita harus menajamkan empati kita dengan keadaan sekeliling kita. Dan kita harus ringan tangan dalam membantu kesulitan orang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.